Pesawat Garuda Indonesia pernah mengalami insiden pembajakan pesawat pada 28 Maret 1981 lalu. Peristiwa ini dikenal dengan Operasi Pembebasan Sandra Woyla. Para prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus diperintahkan untuk turun tangan membebaskan penumpang di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Berikut kisah sukses Kopassus saat Operasi Pembebasan Sandra Pembajakan Woyla di Thailand. Indonesia pernah mengalami peristiwa menegangkan pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 pada tahun 1981. Pembebasan sandera pembajakan sekelompok teroris bersenjata di Bandara Udara Don Mueang, Bangkok, Thailand dikenal dengan Operasi Woyla. Penerbangan dari Pelabuhan Udara Sipil Talang Betulu, Palembang menuju ke Bandara Polonia, Medan. Penerbangan ini mengalami insiden pembajakan pada 28 Maret 1981 oleh 5 orang teroris yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain. Penerbangan dengan pesawat DC-9 Woyla tersebut berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Pembajakan berlangsung saat pesawat baru lepas landas usai transit terlebih dulu di Palembang. Lima teroris yang membajak pesawat menyamar sebagai penumpang. Salah satu anggota teroris masuk ruang kokpit dan mendodongkan senjata ke arah pilot. Dengan nada mengancam, para pembajak meminta Kapten Pilot Herman Renteke agar terbang ke Sri Lanka. Saat itu, Pilot Herman menolak dengan alasan bahan bakar tak akan cukup bila harus melintasi bagian utara Samudra Hindia. Maka pesawat Woyla dibelokkan rutenya menuju Penang, Malaysia dan kemudian diarahkan ke Bangkok, Thailand. Setelah sampai di Thailand, Imran bin Muhammad Zain, pemimpin kelompok pembajak pesawat itu, meminta pemerintah Indonesia membebaskan 80 rekan mereka yang kala itu mendekam di penjara. Rekan mereka di penjara karena terlibat peristiwa penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung. Disebut juga pembajak meminta uang tunai sebesar 1,5 juta dolar Amerika. Mereka mengancam akan meledakkan pesawat bila tuntutan tersebut tak dikabulkan. Adapun peristiwa Cicendo terjadi pada 11 Maret 1981. Kala itu, sekitar 14 orang anggota komando jihad menyerbu kantor polisi Kosekta 8606 Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung. Peristiwa itu menewaskan 4 anggota polisi yang berjaga. Usai peristiwa itu, sejumlah anggota komando jihad ditahan dan terancam hukuman mati. Tanggapan yang diberikan oleh Presiden Soeharto setelah mendengar tuntutan yang diminta oleh kelompok komando jihad adalah menggelar operasi militer. Laksamana Sudomo selaku wakil dari ABRI kini berubah menjadi TNI, meneruskan perintah Soeharto kepada Beni Murdani, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pusat Intelijen Strategis. Usai menerima perintah tersebut, Beni langsung menghubungi asrama Kopasanda dan diterima oleh Letkol Sintong Panjaitan, asisten operasi Kopasanda. Sambil menunggu Beni Murdani melobi Thailand untuk mengizinkan operasi militer, Murdani memerintahkan asisten operasi Kopasanda, Letkol Sintong Panjaitan untuk membuat rencana operasi pembebasan 35 personel. Satu pesawat berjenis sama, Douglas DC-9, dipinjam untuk latihan singkat di hanggar Garuda sebelum berangkat ke Thailand. Pada tanggal 31 Maret 1981, sinyal hijau diberikan untuk menjalankan operasi pada hari keempat penyanderaan. Grup 1 para komando Cikal Bakal Dadasmen 81 Gultor Kopassus membuat 3 tim yang akan menerobos pintu samping dengan memanjat sayap pesawat. Sementara satu tim lainnya lewat pintu belakang.
Pada pukul 02.30 dini hari, pasukan bersenjata mendekati pesawat secara diam-diam. Mereka merencanakan agar tim merah dan tim biru memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Semua jendela pesawat telah ditutup. Tim hijau akan masuk lewat pintu belakang. Semua tim akan masuk ketika kode diberikan. Pada pukul 02.43, tim komando Angkatan Udara Thailand ikut bergerak ke landasan, menunggu di landasan agar tidak ada teroris yang lolos. Kode untuk masuk diberikan. Ketiga tim masuk dengan tim hijau terlebih dahulu. Mereka berpapasan dengan seorang teroris yang berjaga di pintu belakang. Teroris tersebut menembak dan mengenai Ahmad Kirang, salah seorang anggota tim hijau di bagian bawah perut yang tidak terlindungi. Teroris tersebut kemudian ditembak dan tewas di tempat. Tim biru dan tim merah masuk menembak dua teroris yang lain. Sementara penumpang menunduk, para penumpang lalu disuruh keluar. Seorang teroris dengan granat tangan tiba-tiba keluar dan mencoba melemparkannya, tetapi gagal meledak karena pin pengaman yang ditarik tidak sempurna. Lalu anggota tim menembak dan melukainya sebelum dia sempat keluar. Teroris terakhir dinetralisir di luar pesawat. Imron bin Muhammad Zain selamat dalam peristiwa baku tembak tersebut dan ditangkap oleh pasukan Kopassus. Operasi Waila memakan dua korban jiwa. Korban yakni Letnan Ahmad Kirang dan Kapten Pilot Herman. Keduanya terkena tembakan dari salah satu teroris. Kedua korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi pada akhirnya tetap tak terselamatkan. Kendati ada korban jiwa dari pihak militer, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Berkat keberhasilannya melakukan operasi Waila, Letnan Kolonel Infanteri Sentong Panjaitan bersama pasukannya dianugerahi bintang sakti serta dinaikkan pangkatnya satu tingkat. Terdapat juga apresiasi terhadap pasukan yang gugur di dalam operasi Waila tersebut. Ahmad Kirang yang dinaikkan pangkatnya 2 tingkat secara anumerta. Selain itu, pasukan Kopasanda juga mendapat pengakuan dunia internasional. Bahkan, pasukan Baret Merah ini disejajarkan dengan pasukan elit dunia seperti GSG-9 Jerman dan Mossad Israel. Itulah tadi kisah sukses Kopassus saat operasi pembebasan sandera pembajakan Waila di Thailand. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.